Sisi Lain Pengabdian oleh Dwi Siswati Kamarudin. Menjadi rimbawan. Bayangan menjadi rimbawan tidak pernah terlintas di benak saya saat kecil. Jika ditanya guru saat menjalani sekolah dasar, saya selalu menjawab ingin menjadi psikolog. Sampai akhirnya saya menempuh pendidikan di jurusan Kehutanan Universitas Hasanuddin. Perjalanan kuliah alhamdulillah dapat saya jalani dengan lancar. Hingga akhirnya takdir membawa saya menjadi seorang fungsional di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Hari-hari menjalani fungsional penuh dengan warna. Banyak tantangan, pelajaran, pengalaman, tentu saja bertemu dan berkenalan dengan orang-orang baru. Dinamika kepegawaian juga mewarnai perjalanan saya sebagai fungsional. Hingga pada tahun 2016, pertama kalinya diselenggarakan uji kompetensi di Makassar. Saya salah satu peserta yang mengikuti uji kom dalam rangka kenaikan jenjang muda. Tahap demi tahap, uji demi uji, saya lalui dengan semangat, dibimbing oleh asesor yang baik dan bersahaja. Dari pengalaman menjadi asesi ini, terbesit dalam pikiran, sepertinya saya cocok nih jadi asesor. Akhirnya ada pendaftaran untuk menjadi asesor. Pimpinan unit kerja sangat mendukung dan saya pun antusias mengikuti seleksi asesor. Dari sinilah perjalanan sebagai seorang asesor dimulai. Peran asesor. Hari itu, saat hari menjelang siang hari, saya dan panitia uji baru saja menyelesaikan uji kesamaptaan. Uji kesamaptaan merupakan salah satu bagian dari uji kompetensi bagi pejabat fungsional Polhut. Uji kesamaptaan meski terlihat mudah bagi petugas lapangan, namun tidak jarang peserta harus berjuang hingga titik darah penghabisan. Ujian kesamaptaan Polhut meliputi lari selama 12 menit, lari sprint 100 meter, push up, sit up, dan setoran atau lari membentuk angka 8. Masing-masing tes fisik tersebut ada ukuran standar prestasi yang harus dicapai. Tentunya ada pertimbangan faktor usia dan jenis kelamin dalam menentukan nilai standar. Para Polhut yang terbiasa bekerja di tengah sejuknya hutan cukup kewalahan juga saat uji kesamaptaan yang dilakukan di lapangan terbuka di bawah terik matahari. Tidak heran ketika selesai lari 12 menit, para peserta banyak yang terkapar rebah di lapangan. Bukan karena pingsan, tapi lebih karena tidak tahan dengan cuaca panas. Salah satu ucapan yang saya dengar dari peserta kurang lebih seperti ini. Padahal kita naik turun gunung kuat ya. Kenapa pas ujian yang medannya datar malah ngos-ngosan begini? Lalu disambut tawa peserta yang lain. Setelah berkutat dengan uji kesamaptaan dan menghabiskan semangkuk coto, saya bergegas melanjutkan tugas yang belum tuntas. Masih ada satu asesi yang belum menjalani sesi wawancara. "Selamat pagi, Bu," sambutnya di depan ruangan. Ternyata asesi ini sudah siap-siap sejak tadi, menunggu saya tiba di tempat wawancara. Tampak raut mukanya tegang, antara gelisah atau dia sudah tidak sabar ingin segera menyelesaikan semua proses ujian. "Pagi, Pak. Tunggu 5 menit dulu ya, saya bersiap," jawabku singkat. Saya masuk ke ruangan dan menyiapkan dokumen uji serta portofolio yang sudah saya periksa kemarin.
Setelah semua persiapan tuntas, saya kemudian memanggil peserta tersebut. Kami duduk berhadap-hadapan. Saya membuka sesi wawancara dengan perkenalan dan penjelasan alur proses asesmen. Dia juga memperkenalkan dirinya sambil sesekali diselingi senyum tipis. Saya menebak-nebak, mungkin saja senyuman itu menjadi strategi untuk menutupi kegelisahan di raut mukanya. Bu, jujur, sepanjang 10 tahun terakhir, saya lebih banyak bekerja sebagai perencana program dan menangani kerjasama, sambungnya setelah memperkenalkan diri. Kalimat itu sejenak membuat saya berpikir keras. Bagaimana saya akan menggali kompetensi teknis yang bersangkutan? Sementara asesi ini lebih banyak mengerjakan tugas dukungan manajemen dibanding tugas fungsional pengendali ekosistem hutan. Namun, tanpa berpikir terlalu jauh, saya langsung memulai proses wawancara. Silahkan ceritakan saja pengalaman kerja saudara, sesuai portofolio dan pengalaman saudara selama ini, jawabku mempersilahkan. Sesaat dia tersenyum dan mulai bercerita. Dari mulutnya meluncur kalimat demi kalimat lugas, menguraikan perjalanan karirnya. Dia bercerita dengan ringan apa saja yang sudah dia kerjakan. Ternyata banyak hal yang telah dia lakukan sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Ada rasa salut menyelinap di hati. Ternyata asesi saya yang satu ini hebat juga. Sekalipun mendapat penugasan lain dari pimpinan, tetapi dia juga mampu mengerjakan tugas-tugas dasar yang sesuai dengan standar kompetensi jabatannya sebagai pengendali ekosistem hutan. 1-2 kali saja saya menimpali ceritanya. Maksudnya supaya proses wawancara kami lebih interaktif dan humanis. Lebih lanjut, saya menyimpulkan wajar saja jika pimpinannya menugaskan dia di bidang kerjasama, karena dia memang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Tutur katanya tertata rapi, uraiannya sistematis, runut, dan to the point, alias tidak bertele-tele. Sesekali bibirnya menyungging senyuman, menambah manis wajahnya yang berkarisma. Selama melakukan asesmen, tidak jarang saya bertemu dengan asesi yang kemampuan komunikasinya amburadul. Ditanya A, jawabannya B. Ditanya B, jawabannya C. Kepada asesi yang begini, saya sering menyebutnya pendekar jaka sembung bawa golok. Lebih pusing lagi jika asesinya menjawab dengan gaya muter-muter, alias pakai jurus mabuk. Asesor mengharapkan jawaban D, tapi ada saja asesi yang memulai penjelasan dari Z, sehingga butuh waktu lama untuk sampai pada jawaban yang diharapkan. Karena asesi terakhir saya ini bukan pendekar jaka sembung dan tidak pakai jurus mabuk, maka proses wawancara ini dapat kami tuntaskan sesuai jadwal, tanpa drama dan tanpa berlama-lama. Dari pengalaman bertemu asesi hari itu, saya mencermati bagaimana tantangan pengelolaan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tidak bisa dipungkiri, peran para rimbawan di lapangan memang tidak lepas dari tugas ganda mereka karena berbagai sebab. Kekurangan SDM, rentang kendali, dan wilayah kerja yang sangat luas, serta tantangan kerja yang semakin kompleks menjadikan sebagian besar fungsional berperan ganda. Tantangan sektor kehutanan semakin kompleks dan tidak terlepas dari dampak fenomena perubahan iklim
yang terjadi secara global. Pada tingkat kebijakan, pendekatan carbon netting sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 menjadi program Indonesia dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Peran asesor dan kompetensi SDM lingkungan hidup dan kehutanan menjadi penting, baik pada lingkungan kerja maupun lingkungan global. Untuk mengimplementasikan skenario dimaksud, terutama menuju net zero tahun 2030, diperlukan sumber daya manusia yang profesional, memiliki wawasan, kepribadian, dan keterampilan yang berkualitas. Tantangan yang dihadapi ke depan tidak akan mudah, sebaliknya akan semakin sulit. Sebagaimana yang saya temukan pada dokumen portofolio peserta uji hari itu. Salah satu kasus menarik yang kami diskusikan selama wawancara adalah tarik-menarik kepentingan dalam penggunaan kawasan hutan. Kami berdiskusi mengenai hal tersebut, bagaimana di lokasi tempatnya bertugas sangat banyak kepentingan non-kehutanan di dalam kawasan hutan. Baik Pak, cukup ya? Atau masih ada yang mau disampaikan? Ucapku mengakhiri diskusi hangat kami. Sebagai pengingat buat diri dan peserta uji, saya menyelipkan pesan penutup ujian. Mari memantaskan diri dalam jabatan yang diemban untuk mendukung kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.